Oke sobat kreatif, banyak yang tidak percaya ya kalau jam dinding ini bisa hidup selamanya tanpa memerlukan baterai 1,5 volt. Cukup menggunakan lampu LED kecil ini, jam dinding ini bisa hidup selamanya tanpa memerlukan baterai 1,5 volt. Oke, bagaimana caranya untuk menghidupkan ini hanya dengan LED kecil ini? Sobat kreatif bisa menyimaknya sampai selesai supaya bisa mempraktekannya di rumah, dan tentu saja jam dinding ini nantinya akan lebih bagus lagi, lebih canggih lagi, dan tentu saja keren ya sobat kreatif. Oke sobat kreatif, yuk ikuti sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat TD Kreatif? Berjumpa lagi dengan channel TD Kreatif, channel kreatif tanpa batas. Oke sobat kreatif, kali ini saya akan berbagi ide kreatif lagi ya. Dan kali ini saya akan berbagi ide kreatif tentang jam dinding yang tanpa baterai ya. Hidup tanpa baterai tentu saja itu terdengar mustahil ya, tapi ini real sobat kreatif ya. Ini bisa kita praktekkan. Di sini untuk baterai 1,5 voltnya sudah tidak ada dayanya dan sudah tidak bisa mampu menjalankan atau menghidupkan jam dinding ini sobat kreatif. Di sini untuk bahannya sudah saya siapkan sobat ya. Ada satu lampu ya, lampu LED 1,5 lampu LED 3 mm ya. Ini untuk arusnya 3 volt, dan ini saya akan manfaatkan untuk bisa menghidupkan jam dinding ini sobat kreatif. Oke, bagaimana cara merangkainya ataupun membuat rangkaiannya? Sobat kreatif bisa menyimaknya sampai selesai ya, supaya bisa langsung mempraktekannya di rumah. Oke sobat, berikutnya bahan-bahan yang sudah saya siapkan ada beberapa kabel ya. Ini secukupnya saja. Lalu ada modul power bank sobat kreatif ya. Ini modul power bank mini sobat kreatif. Dan selanjutnya saya akan solder ya, ataupun saya solderkan untuk kabel yang sudah saya siapkan. Di sini di bagian modul power banknya sudah tertera ada pin positif dan negatif. Ini biasanya untuk arus ke baterai ya, ataupun jalur baterainya. Di sini saya akan tambahkan kabel di kedua pin ini sobat kreatif. Oke, langkah berikutnya saya sudah menyiapkan solder ya, yang sudah saya panaskan terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan jepit menggunakan penjepit komponen supaya mudah untuk proses penyolderan. Oke sobat kreatif, langsung saja ya. Di sini untuk kabel warna merah saya akan hubungkan ke pin positif yang ada di modul power banknya sobat kreatif. Oke, di sini ya, seperti ini ya. Dan ini untuk kabel warna putih saya akan hubungkan ataupun gabungkan ke pin negatif ataupun ground yang ada di modul power banknya sobat ya. Dan selanjutnya sekarang untuk kabelnya ya, saya akan potong karena ini masih terlalu panjang. Saya akan gunakan secukupnya saja, dan selanjutnya bagian ujungnya saya akan kupas ya, supaya nanti mudah dihubungkan ke komponen yang lain ataupun disolderkan. Oke, seperti ini ya. Dan selanjutnya ini untuk bagian LED-nya ya sobat kreatif. Sobat ya, di sini kan bagian LED itu ada pin, ada plus dan negatifnya ya. Jika kesulitan untuk membedakannya, sobat kreatif bisa lihat saja di bagian dalam lampunya ada lempengan besar dan kecil. Kalau yang besar itu adalah ground ya, ataupun negatifnya. Kalau yang kecil adalah bagian positifnya. Jadi kita bisa membedakan, memudahkan kita untuk membedakan pin negatif dan positifnya ya. Dan selanjutnya kedua kakinya saya akan tambahkan kabel. Oke, saya akan tambahkan dulu timah ya, supaya nanti kabelnya bisa mudah langsung menempel ketika disolder. Oke, seperti ini ya. Ini salah satunya sudah menempel, tinggal yang satu lagi ya sobat kreatif ya. Oke sobat, sambil menyimak bisa tekan like, subscribe-nya ya, dan juga lonceng notifikasinya diaktifkan supaya tidak ketinggalan kalau ada video-video bermanfaat berikutnya. Oke, terima kasih yang sudah mendukung. Oke, di sini untuk bagian ujung kabelnya saya tambahkan timah terlebih dahulu ya, seperti ini ya. Untuk hasil penyolderan lampu LED-nya ini sudah bisa kita gabungkan dengan modul power bank-nya. Oke sobat,
Dan sekarang kabel yang sudah kita hubungkan ke bagian ground dari lampu LED-nya ya di sini. Ini yang bagian kanan kebetulan ya. Ini yang bagian ground. Saya akan hubungkan ataupun gabungkan ke pin negatif yang ada di modul power bank-nya ya sobat kreatif. Ini untuk bagian groundnya saya akan tempelkan ataupun gabungkan dengan ground yang ada di modul power bank. Dan selanjutnya nanti untuk kabel yang ataupun pin yang ada di lampu LED yang bagian positifnya kita bisa hubungkan ke jam dinding ya, bisa dihubungkan ke ground bagian jam dindingnya. Oke, di sini saya akan solderkan dulu. Mohon maaf ini tidak kelihatan untuk proses penyolderannya. Ya, seperti ini. Ini untuk bagian positifnya saya tambahkan satu kabel lagi ya. Seperti ini. Dan ini hasilnya. Ya, ini untuk yang dua lagi, ini untuk di sini. Jadi, oke saya jelaskan dulu ya. Di sini saya akan menggunakan satu baterai ya, baterai 3,7 volt ataupun sampai 5 volt. Bisa menggunakan baterai bekas handphone seperti ini ataupun bisa menggunakan baterai cas yang lain ya. Yang penting arusnya tidak lebih dari 5 volt ya. Biasanya menggunakan baterai center ya, yaitu baterai 18650 ataupun jenis yang lain ya. Yang penting arusnya tidak lebih dari 5 volt sobat kreatif ya. Jadi supaya nanti ketika dicas menggunakan power bank ini bisa terisi. Oke, di sini untuk kabelnya sudah akan saya tempelkan terlebih dahulu ke pin yang ada di baterainya. Jadi di sini tujuan penambahan lampu LED kecil ini supaya bisa menurunkan tegangan dari 3,7 volt ataupun 4 volt ini ya, baterai dari handphone ini turun menjadi 1,5 volt ya, sesuai yang dibutuhkan oleh jam dinding. Jadi di sini sebagai penurun tegangan ya sobat kreatif. Oke, karena ini sudah selesai untuk proses perakitannya, saya akan langsung saja tempelkan di jam dinding ya. Jadi sementara sini saya akan tempelkan dulu menggunakan lem tembak ya. Jadi kalau ingin ini supaya bisa digunakan dalam jangka lama, sobat kreatif bisa lebih rapi lagi ya untuk proses perakitannya nantinya supaya awet dan tentu saja bisa bertahan lama ya. Kalau cuman seperti ini kan tidak rapi sobat kreatif ya. Jadi ini hanya sebagai contoh saja supaya sobat kreatif bisa jelas melihatnya ya ataupun mempraktekannya di rumah ataupun menirukannya. Jadi di sini saya tidak tutup ya supaya kelihatan untuk rangkaiannya. Oke, ini untuk kabel yang putih saya hubungkan langsung ke ground yang ada di jam dinding ya sobat kreatif. Dan ini untuk yang merah kita hubungkan ke bagian positif yang ada di pin baterai yang ada di jam dindingnya. Di sini tinggal saya selipkan saja sobat kreatif ya. Jadi tidak perlu disolder. Ya, dijepit di pin baterainya seperti ini. Ini sudah hidup ya. Bisa dilihat untuk lampunya berkedip menandakan ini jam dindingnya sudah bisa berputar normal seperti biasa. Seperti kita menggunakan baterai 1,5 volt. Jadi ketika jam dinding ini berputar otomatis lampunya pun berkedip ya mengikuti putaran jam dindingnya. Oke, ini sambil saya cas ya karena ini baterainya masih kurang penuh ya ataupun belum 100% full. Jadi sambil saya cas. Jadi ketika baterainya sudah bisa mulai melemah, kita bisa charger ulang ya, dan tentu saja tidak perlu membeli baterai yang baru. Oke, seperti ini hasilnya ya. Dan ini kalau kita kalau di dalam kondisi gelap ini kan sangat unik sekali ya, kelihatan banget lampu LED-nya berkedip-kedip. Contohnya yang akan saya coba ini ya, ini kondisinya saya matikan semua lampu yang ada di tempat saya membuat video ya, seperti ini. Yang terlihat adalah lampunya berkedip sobat kreatif. Dan tentu saja ini mantap banget ya hasilnya, dan tentu saja akan membuat heran semua orang, kok bisa ya jam dindingnya ada lampunya berkedip seperti ini. Dan tentu saja mereka akan bertanya-tanya bagaimana cara membuatnya, dan kita bisa membagikan caranya seperti ini. Oke, seperti ini hasilnya sobat kreatif ya. Semoga ada bisa menginspirasi dan bisa mempraktekannya di rumah dari video ini. Dan seperti ini hasilnya, cukup menggunakan lampu LED kecil ini, jam dinding di rumah itu bisa hidup dan tentu saja lebih canggih ya dari sebelumnya. Oke, seperti ini hasilnya sobat kreatif ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan ini mantap.